Antonius Siwi Darmajati SJ, Romo Agustinus Daryanto SJ, Romo Franciscus Willy Suhendra SJ, Romo Yohanes Deodatus SJ, Romo Julius Suroso SJ. Dengan diiringi kur Asensio. Dalam rangka pertobatan dan pembaruan hidup beriman, gereja mengajak kita semua untuk mewujudkan, terutama dalam masa Prapaskah ini, dengan memperhatikan beberapa ketentuan berikut ini. Dalam masa Prapaskah, kita diwajibkan berpantang dan berpuasa pada hari Rabu Abu 22 Februari 2023 dan hari Jumat Suci 7 April 2023. Pada hari Jumat lain-lainnya dalam masa Prapaskah hanya berpantang saja. Yang diwajibkan berpuasa menurut hukum gereja yang baru adalah semua yang sudah dewasa sampai awal tahun ke-60. Yang disebut dewasa adalah orang yang genap berumur 18 tahun. Puasa artinya makan kenyang 1 kali sehari. Yang diwajibkan berpantang semua yang sudah berumur 14 tahun ke atas. Pantang yang dimaksud di sini, tiap keluarga atau kelompok atau perorangan memilih dan menentukan sendiri, misalnya pantang daging, pantang garam, pantang jajan, pantang rokok. Kita diajak pula mewujudkan pertobatan ekologis. Untuk intensi misa pada pagi hari ini, mengucap syukur dan mohon berkat atas hari ulang tahun Wiryani Retna Ningrum, Hans Adiputra Kurniawan. Mengucap syukur dan mohon berkat atas hari ulang tahun Gia Sinta Angguni Pranandita. Mengucap syukur dan mohon berkat atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Mohon berkat dan penyertaan Tuhan untuk kesembuhan Ibu Kusti Wulan, Dr. Isabel, Robertus Seko Yunanto. Mohon berkat penyertaan Tuhan untuk kelancaran proses perkawinan Yohana Dwi Ahad, Nawastuti, dan Hendy. Mohon kesembuhan untuk Lilis Suwono, Owen Wu, Peter Fanning, dan Bapak Wawan. Untuk ketentraman Allah dan kedamaian abadi, Bapak Michael Winarto, Ibu Dewi Winarto, Dr. Fabiola Alvisia Latu Batara, Ibu Teresia Subek Tiningsi, Maria Regina Ratna Novita, Bapak FX Widi Santoso, Bapak Sudianto, Maria Elizabeth Triwulan, dan Albertus Suwandi Tan Kian Hok. Sekarang marilah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai Eucharistia dengan menyanyikan lagu pembuka.
nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Ada yang sedikit berbeda dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini karena saya belum berani misa sendiri. Jadi saya butuh teman 4 romo baru. Kami berlima baru saja ditahbiskan 3 hari yang lalu. Jadi memang masih fresh from the oven. Dan itulah sebabnya saya belum berani merayakan perayaan Ekaristi sendiri, jadi butuh teman-teman. Nanti kita akan berkenalan secara khusus di bagian akhir perayaan Ekaristi ini. Tetapi di bagian pembuka perayaan Ekaristi ini kami hendak bersyukur sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang selama beberapa hari terakhir ini mendukung kami dengan berbagai macam bentuk, terutama melalui doa-doa Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan terima kasih dan kita akan bersama-sama bersyukur dalam perayaan Ekaristi ini. Menyadari bahwa seringkali kita berbuat salah dan berdosa, saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, kami mengakui bahwa kami masih sering mau membalas dendam kepada orang yang kami anggap berbuat jahat kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengakui bahwa kami masih sering membenci sesama kami karena iri hati dan kesombongan kami. Kristus, kasihanilah kami. Kami mengakui bahwa kami masih sering tidak menaruh belas kasihan kepada kaum papa miskin, bahkan bersikap menghina mereka. Tuhan, kasihanilah kami.
Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mohon kepadamu, semoga kami selalu merenungkan kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam kata dan karya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan Allahmu, kudus. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikan-Nya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan kamulah bait Allah itu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia sungguh berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah.
Sebab ada tertulis, ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain tertulis, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sungguh semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya itu kepunyaanmu. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Siapa saja yang menuruti sabda Kristus, dalam dirinya sudah sempurnalah kasih Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar bahwa dulu ada ungkapan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini jubahmu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Demikianlah Injil Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi Tabisan Imam SJ 3 hari yang lalu, pada bagian sebelum pengumuman perutusan kami, para imam baru ini, Romo Provinsial atau pimpinan kami memberi prolog yang sangat menohok. Jejak digitalnya masih ada, bisa dilihat di YouTube. Kalau mau melihat apa sih prolog provinsial yang menohok ini? Prolog beliau kurang lebih demikian. Para Yesuit itu konon katanya dikenal sombong. Bahkan ketika sudah rendah hati atau minimal sudah merasa rendah hati, mereka cerita ke sana kemari bahwa sudah rendah hati. Ujung-ujungnya juga jadi sombong. Seperti saya mengatakan, oh Bapak, saya sekarang sudah rendah hati gitu. Artinya juga saya sombong. Itu prolog yang disampaikan oleh Romo Provinsial. Dan kedengarannya betul ya, rekan-rekan imam baru, ada benarnya juga itu. Karena sejak kami masih kecil, 13 tahun yang lalu lah, waktu kami masuk Serikat Yesus, atau 12 tahun yang lalu, kami sudah seperti menanggung dosa asal suatu kelompok orang-orang yang sombong ini. Jadi belum mulai apa-apa, masih kinyis-kinyis, belum berbuat apa-apa pun kami sudah dicap atau di label sombong itu. Apalagi kalau dalam perjalanannya nanti mulai agak ngeleleng gitu ya. Ada yang tahu artinya ngeleleng nggak? Belagu gitu. Kalau dalam perjalanannya agak belagu ya menambahlah label sombong itu makin kuat dalam diri kami. Dan kiranya pesan Romo Provinsial dalam prolog tadi kurang lebih senada dengan inti sabda Tuhan atau bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, yakni supaya kita memperlakukan diri kita sendiri sebagai bait Allah yang kudus. Dan oleh sebab itu dalam setiap kata maupun tindakan-tindakan kita juga senantiasa memancarkan kasih kepada sesama, kasih yang tidak lagi menyimpan dendam, kasih yang macam-macam. Dalam setiap kata maupun tindakan yang memancarkan kasih itu tentu dan semestinya menjauhkan diri kita dari kecenderungan untuk memegahkan diri ya, atau sombong, seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan dalam konteks hidup imamat yang baru saja kami mulai ini, kami merasa bahwa rahmat tabisan itu kami terima secara cuma-cuma, dan sudah layak dan sepantasnya jika kami bagikan kepada orang lain secara cuma-cuma pula lewat seluruh pelayanan kami. Tabisan bukan untuk gagah-gagahan akhirnya, bahkan bukan pula pertama-tama untuk mendapat sesuatu, untuk menerima sesuatu, apalagi untuk menambah followers, melainkan justru untuk memberi. Tabisan juga tidak mengubah substansi kemanusiaan kami. Baik sebelum maupun sesudah ditahbiskan, kami masih orang yang sama. Tanggal 16 kami tahbisan. Tanggal 10 saya berangkat dari Jakarta menuju Jogja, diantar oleh 2 OMK motoran ke stasiun. Salah satu dari mereka bilang di perjalanan, wah nanti kalau sesudah jadi Romo kita sudah nggak bisa so akrab lagi nih. Ya tidak demikian. Saya masih orang yang sama. Yang membedakan mungkin hanya nama kontak kami di HP Bapak Ibu saudara-saudari mungkin. Ya, beberapa hari yang lalu kami berlima mendapat laporan dari beberapa umat gitu ya. Romo, nomor kontaknya sudah saya ganti gitu. Bukan nomor kontak, nama kontak yang di save di HP itu sudah diganti gitu. Wah, itu pun harus laporan juga ternyata. Atau panggilan, maksud saya sapaan gitu ya.
Dan kami belum terbiasa juga dengan sapaan baru itu. Kemarin sore saya tiba di sini, pastoran ini, dipanggil Romo, dan saya tidak noleh. Saya pikir manggil Romo Dedo atau Romo Bagio gitulah, atau manggil Romo Haryanto gitu. Karena selama ini ya tidak pernah dipanggil begitu. Lalu saya baru sadar sudah jalan gitu ya. Oh, tadi manggil saya itu ya. Lalu ya artinya masih banyak hal yang perlu kami pelajari lebih lanjut itu ya. Mungkin juga nanti dalam perayaan Ekaristi saya masih banyak salah balik-balik mungkin. Ya, bukan itu ya, bukan itu yang pertama-tama membedakan kami antara sebelum maupun sesudah ditabiskan. Yang membedakan sebenarnya hanya satu, yakni bahwa ruang gerak kami dalam melakukan pelayanan sebagai imam itu bertambah. Seperti kini boleh melayani aneka bentuk pelayanan sakramental seperti Ekaristi, pengakuan dosa, dan juga pengurapan orang sakit. Dan ruang gerak ini jelas bukan untuk menerima kan, tetapi untuk memberi. Maka saudara-saudari yang terkasih, sesudah kami menerima rahmat tabisan ini, silakan datanglah kepada kami, bukan untuk mengundang makan siang atau makan malam saja, tetapi mintalah sesuatu. Mintalah kepada kami pelayanan-pelayanan sakramental, mintalah doa, berkat, bimbingan rohani, pengajaran, atau pendampingan ke kelompok-kelompok kategorial, dan lain sebagainya. Silahkan, mintalah, repotilah kami. Sering saya mendengar dari umat bilang, jangan minta ini itu dulu kah, kasihan romonya sibuk, kasihan romonya sedang repot. Nah sekarang paling tidak dari apa yang sudah saya sharingkan tadi, kita semua sudah tahu ya, bahwa makna tabisan itu bagi kami terutama para romo baru ini bukan untuk menerima melainkan untuk memberi. Maka sudah menjadi komitmen kami untuk siap direpoti. Jadi jangan sungkan, datanglah, mintalah, dan repotilah kami. Karena perjalanan imamat ini baru saja dimulai, kami tetap ingin mohon doa dari saudara-saudari sekalian supaya kami dapat menjalani panggilan imamat ini dengan setia sampai akhir. Semoga berkat Tuhan juga melimpah atas saudara-saudari sekalian. Amin. Saya ikut-ikutan Romo B ini pakai amin. Mari kita lanjutkan perayaan Ekaristi ini dengan bangkit berdiri. Kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, percaya akan daya cipta cinta kasih, maka beranilah kita berdoa pada Bapa dengan penuh harapan. Mari kita berdoa bagi gereja Allah. Ya Bapa, bangkitkanlah dalam hati umat-Mu rasa syukur atas segala anugerah yang kami terima daripadamu, entah secara langsung maupun melalui orang lain. Marilah kita mohon. Mari kita berdoa bagi masyarakat kita. Ya Bapa, bimbinglah masyarakat kami agar lebih mengutamakan cinta kasih daripada keadilan. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa
bagi saudara-saudara kita separoki yang telah meninggal dunia. Ya Bapa, semoga mereka yang percaya kepadamu di dunia, kini kau perkenankan mengalami kebahagiaan yang kau janjikan kepada semua pencintamu. Marilah kita mohon. Mari kita berdoa bagi kita di sini. Ya Bapa, limpahilah kami semangat cinta kasih di dalam pergaulan dengan sesama, sebagaimana Engkau dengan kami melalui Yesus Putramu. Marilah kita mohon. Dalam suasana hening, marilah kita sampaikan wujud dan intensi kita masing-masing. Allah Bapa kami, Engkau amat menyayangi dunia dan memperhatikan kami masing-masing. Kabulkanlah doa-doa kami dan teguhkanlah kami dalam kerajaan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Diterima dengan yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, kami bersyukur Kau perkenankan merayakan misteri penyelamatan dengan pengabdian kami. Kami mohon semoga persembahan yang kami unjukkan untuk memuliakan nama-Mu mendatangkan selamat bagi kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus, sabdamu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi.
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Ingatlah ya Tuhan, tak seorang pun selain Engkau yang menjadi miliknya.
masukkan mereka dalam lubuk hatimu. Bila nikmat dunia ini menggoda dan memikat, lindungi mereka dan hiburlah di dalam saat-saat sepi dan derita. Bila pengorbanan mereka bagi jiwa-jiwa terasa sia-sia, tiada berguna. Lindungilah mereka selalu dan ingatlah ya Tuhan, tak seorang pun selain Engkau yang menjadi miliknya. Kau tahu mereka tetap memiliki hati insani dengan segala keraguannya. Lindungilah mereka seperti hosti tanpa noda. Semoga tiap hari, tiap pikiran, kata dan perbuatannya selalu terjaga. Kau tahu mereka tetap memiliki hati insani dengan segala keraguannya. Lindungilah mereka seperti hosti tanpa noda. Semoga tiap hari, tiap pikiran, kata dan perbuatannya selalu terjaga. Sudilah ya Tuhan terkasih, memberkatinya.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah merayakan misteri keselamatan dan menerima jaminannya. Kami mohon semoga kelak kami Kau perkenankan menikmati keselamatan itu sendiri demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman berikut ini. 1. Jadwal Rabu Abu tanggal 22 Februari dapat dilihat pada slide atau pada papan pengumuman. Kedua, seksi Pasdiormur, paduan suara dirigen organis pemazmur Paroki Santa Teresia membutuhkan organis untuk pelayanan misa mingguan. Bagi yang berminat, silahkan mendaftarkan diri melalui Sekretariat Paroki paling lambat tanggal 28 Februari. 3. Seluruh pasutri yang merayakan ulang tahun perkawinan di bulan Februari diundang hadir dalam misa hari ulang tahun perkawinan pada hari Minggu tanggal 26 Februari pukul 10. Pendaftaran dan info selengkapnya dapat dibaca pada papan pengumuman gereja. Sekian pengumuman hari ini, seluruh umat dimohon untuk melipat papan berlutut dan tidak meninggalkan sampah dalam bentuk apapun di dalam gereja. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kami mengucapkan terima kasih kepada para petugas liturgi, para prodiakon, putra dan putri altar, para lektris, pemazmur, dan terutama petugas kur dari Asensio, juga petugas tata tertib, dan siapapun yang terlibat membantu kelancaran acara misa perdana bagi kami pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi atas doa Bapak Ibu sekalian selama kami mempersiapkan diri untuk menyambut rahmat imamat sampai dengan hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri satu persatu dan menyebutkan karya atau tugas perutusan kami yang baru, supaya nanti Bapak Ibu kalau mau mencari seseorang Romo itu tahu beliau ada di mana begitu ya. Kita mulai dari yang paling tinggi besar dulu ya, dari sebelah kiri saya ini. Perkenalkan, nama saya Dio. Saya berasal dari Paroki Santo Yosef, Mojokerto, Jawa Timur. Katanya kota unde-unde dan peninggalan Mojopahit. Saya angkatannya Romo Siwi dan saya diutus untuk menjadi pastor rekan di Katedral Jakarta. Mohon doanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Perkenalkan, nama saya Julius Suroso, biasa dipanggil Suroso. Saya berasal dari Paroki Wates, Yogyakarta juga. Tugas saya selanjutnya, saya jadi moderator di SMA Gonzaga, tidak jauh dari sini.
Saya pikir saya tidak terlalu penting untuk perkenalkan diri lagi ya, karena saya sudah 6 bulan ini tinggal di Paroki Santa Teresia. Tapi ya baik, biar seragam semua memperkenalkan diri ya. Nama saya Siwi dari Paroki Santa Maria Sumta Gamping, Sleman. Tugas saya yang baru melanjutkan studi filsafat di Paris, dan sembari menunggu keberangkatan saya akan membantu pekan suci di Paroki Santa Teresia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita. Izinkan kami berlima pada hari ini memberikan berkat perdana kami secara serentak. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dianugerahi secara berlimpah-limpah rahmat dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu silahkan maju ke depan untuk memberi selamat.